Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa-siswi kelas 12 di masing-masing jurusan, kali ini Bapak ingin menyampaikan materi bimbingan konseling. Perlu diketahui dan perlu dikaji bahwa konseling itu adalah salah satu cara penyelesaian masalah yang kita hadapi. Konseling itu adalah membantu mencarikan solusi agar kita bisa mendapatkan keterangan yang jelas dari segala persoalan dan permasalahan. Penting bimbingan konseling itu harus disampaikan mengingat kebutuhan manusia, karena hakikat manusia hidup di dunia ini pasti akan menghadapi ujian atau akan menghadapi masalah. Siapapun orangnya, baik dari rakyat sampai pejabat, dari yang kaya sampai yang miskin, dari yang ada sampai yang tidak ada, pasti akan menghadapi permasalahan dan ujian. Oleh karenanya, dengan bimbingan konseling itu ada cara bagaimana mengatasi masalah. Konseling mempunyai tujuan yang sangat penting. Tujuan utama dari konseling adalah memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh setiap manusia yang ada di dunia. Baik itu berupa saran, baik itu berupa nasihat, maupun arahan-arahan yang disampaikan melalui pelajaran bimbingan konseling. Ada beberapa pendapat mengatakan bahwa konseling itu sebagai cara untuk mengatasi masalah. Konseling itu bisa dijalankan oleh manusia ketika dia sudah mendalami tentang apa isi dari konseling itu. Menurut paham Andre dan Fran, beliau mengatakan konseling itu adalah salah satu cara untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia untuk mendapatkan solusi agar setiap permasalahan dan persoalan itu bisa diselesaikan dengan baik. Begitu juga menurut paham Silverman, pada tahun 1972 beliau mempunyai pandangan tentang konseling. Dengan konseling, setiap permasalahan bisa diatasi dan bisa diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, kedua para ilmuwan ini menyampaikan pentingnya bimbingan konseling dengan tujuan yang pertama, bisa membantu mengembangkan diri dan memilih gaya hidup manusia. Ketika konseling itu disampaikan, sudah pasti ada cara untuk membantu mengatasi permasalahan, sekaligus bagaimana bisa merubah gaya hidup seseorang yang tadinya bermasalah. Ketika diberikan bimbingan konseling, maka akan selesai masalahnya. Maka tujuan dari konseling itu bisa merubah gaya hidup manusia yang tadinya tidak paham akan menjadi paham, yang tadinya tidak tahu akan menjadi tahu. Tujuan yang kedua dari konseling adalah menjaga
agar kita tidak terjatuh dari permasalahan kita. Sebab manusia ketika bermasalah itu terkadang dia agak sulit untuk mencarikan solusi, sehingga dengan mudah akan terpuruk karena tidak kuat untuk menghadapi permasalahan. Sampai tidak sedikit orang yang menghadapi masalah itu akhirnya menghabisi dirinya dengan rasa putus asa dan tidak percaya diri. Maka dengan bimbingan konseling sudah pasti akan ada manfaat dan faedahnya agar kita ini tidak terjatuh dan terpuruk sebagai manusia yang hidup di dunia ini. Tujuan konseling yang ketiga yaitu membantu menentukan pilihan-pilihan hidup. Jadi kita ketika sudah paham dengan konseling, kita bisa memilih mana yang terbaik untuk jalan hidup kita. Kalau kita sudah mendapatkan jalan yang terbaik dari hidup kita, pastilah kita akan selamat dari apa yang sudah kita laksanakan di dalam hidup, dan kita bisa menentukan pilihan hidup yang baik. Demikian penyampaian perdana dari materi bimbingan konseling ini, sehingga kita bisa mengambil faedah yang sudah disampaikan dari materi konseling itu sendiri. Terima kasih atas penyampaian ini, mudah-mudahan bisa disimak dengan para siswi dan siswa kelas 12 di masing-masing jurusan. Itu yang disampaikan dari materi bimbingan konseling ini, dan mudah-mudahan bisa disimpulkan oleh kita semua dan bisa kita laksanakan dengan baik. Terima kasih. Cukup sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.